dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, makan bergizi gratis program Primadona yang kini menjadi sorotan bukan perihal menu porsi makanannya tapi 3 ex-pimpinan kepala BGN yang saat ini sudah menjadi tersangka diborgol pakai rompi pink dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Mereka terlibat dugaannya adalah korupsi tata kelola penyimpangan program MBG. Bukan hanya itu, melakukan intervensi terhadap Yayasan SPPG kemudian melakukan markup yang nilainya triliunan rupiah. Bayangkan dalam satu hari Dadan CS bisa meraup hasil yang sangat fantastis yakni 1 miliar rupiah. Modus pola tata kelola seperti apa yang harusnya kita evaluasi malam hari ini di catatan demokrasi. Kami hadirkan ada representasi dari pemerintah. Boleh tepuk tangannya untuk Bang Kurnia Ramadana, PLT Deputi 3 Bakom Republik Indonesia. Kemudian di sisi paling kiri saya boleh ke Bang Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK. Ada juga Abah Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika kita. Sehat, Pak? Prof. Ratih Lestarini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pakar Hukum Pidana kita, Bang Hairul Huda. Sehat, Bang? Kita juga melibatkan 2 panelis, ada Bang Aristo Pangaribuan, ini juga luar biasa dosen UI kita. Dan juga Ibu Sulistiowati, pakar hukum Universitas Nasional. Bu Sulis. Teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih sudah hadir malam ini di Catatan Demokrasi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Dan yang terbaru hari ini salah satu wakil kepala BGN tepatnya sudah menjadi mantan, sudah menjadi tersangka juga, ia berkoar-koar. Mengajukan diri menjadi justice kolaborator dan menyebutkan ada 26 nama besar yang terindikasi terlibat dalam korupsi tata kelola MBG. Terlebih dahulu kami akan tampilkan seperti apa sebenarnya skema aliran dana yang dimainkan oleh Dadan CS. Kami menyiapkan sebuah grafis ini berdasarkan pernyataan dari Kejaksaan Agung. Kemana sebenarnya aliran dana ex-kepala BGN yang memainkan, ini merupakan skema yang mereka gunakan, memainkan aliran dana sehingga bisa meraup keuntungan yang sangat fantastis, melakukan intervensi terhadap Yayasan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian ketiga tersangka juga ikut mengatur verifikasi pada portal Mitra BGN. Secara spesifik tidak dijelaskan bentuk intervensinya seperti apa, karena ini sifatnya mungkin home base website. Yayasan yang tidak memenuhi syarat bisa lolos sistem verifikasi mitra. Bayangkan dapur yang harusnya ideal, tapi yang ada kurangnya bisa diloloskan oleh ex-Dadan CS. Yayasan terpilih punya afiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN. Namanya kita belum tahu sama sekali, baru mengkerucut 3 saja. Dan setelah memberikan verifikasi, dianggap lolos, mereka mendapatkan insentif imbalan dengan nilai yang fantastis 1 miliar 1 hari. Bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, tapi 1 M 1 hari. Lalu proyek janggal apa saja sebenarnya yang dimainkan oleh Dadan, Sony dan juga Lodewijk? Ada 3 barang, bahkan sampai 4 yang kami rasa barang ini tidak urgen menurut Kejagung ya. Tidak penting digunakan dalam proses program MBG berjalan. Kita akan tampilkan inilah proyek-proyek janggal yang anggarannya dinaikkan secara signifikan oleh Dadan CS. Ada pengadaan motor listrik, jumlahnya fantastis, 21.000, nilainya 1 triliun, kemudian 32.000, ini sepatu ya, bukan kaos kaki ya, sepatu, bayangkan ini sepatu. Selanjutnya ada tablet unit 31.000. Kegunaannya untuk apa? Mereka ingin menghabiskan anggaran 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Ini yang dipertanyakan banyak pihak. Saya boleh ke Bang Saud. Bang Saud kaget ada korupsi tata kelola yang ternyata dipegang langsung perannya oleh Dadan CS. Orang kepercayaan dekat Presiden Prabowo Subianto tadinya. Ya pasti kalau orang kaget itu bukan orang Indonesia. Ya, orang luar aja kaget, nanti
Artinya semua kita nggak kaget gitu. Jadi dari awal memang kan banyak yang memungkinkan kita yakin bahwa untuk melihat sesuatu gambar besar itu kan Anda nggak mesti harus melihat informasi sampai ribuan informasi gitu. Intelijen tidak begitu. Satu kata aja dari seseorang yang keluar dalam speech itu bisa memastikan orang ini siapa sebenarnya. Tapi sepaket Apa ini aja? Bang, langsung 3 tersangka. Iya makanya saya bilang tiga ini kan menggambarkan potongan informasi yang cukup jelas bagaimana yayasan dibentuk 4 bulan sebelum badan itu terjadi gitu ya. Kemudian hampir setiap hari kita melihat potongan-potongan informasi yang berseliweran. Masa kita nggak bisa menyimpulkan? Apa mesti nunggu orang meninggal dulu baru bisa kita memastikan bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya? Ada laporan penyelewengan, penyimpangan yang langsung ke Presiden. Setiap hari ada. Terus kemudian pertanyaannya kenapa menunggu setahun? Ya kan? Orang bilang karena memang itu waktunya audit BPK-nya, diaudit dulu. Iya oke, audit kinerjanya. Tetapi ketika kemudian proyek besar nolong orang miskin kurang gizi ini kemudian dirampok oleh seseorang yang memimpinnya, diperintahkan oleh presidennya, kamu urusin rakyat gue yang kurang gizi itu ya. Walaupun ada masih belum selektif ya, masih ada juga orang di Kebayoran yang masih makan kayak begituan, walaupun nggak dimakan sama dia, nggak rasanya nggak ada katanya. Tapi diperintahkan presiden urusin rakyat gua yang kurang gizi, lu beresin. Dikasih penghargaan 2 kali dalam setahun kurang dia, ngerampok bro. Itu harus dihukum berat orang itu dengan pemberatan tuh kalau pasal 2 itu. Ini kan program ini kan karena kritis dalam keadaan tertentu pasal 2 itu Anda bisa dihukum mati sebenarnya. Walaupun saya nggak terlalu setuju di situ, tapi ada pasalnya. Presiden memerintahkan karena kritis gizi kan. Itu dalam keadaan tertentu pasal 2 itu dirampok. Anda bisa dihukum mati sebenarnya. Bu Sulis, kenapa 3 pimpinan ini bisa sangat leluasa memainkan bahkan mengontrol yayasan SPPG di bawah kendalinya sampai meraup keuntungan, Bu Sulis? Ya, justru saya ingin menyampaikan tadi dari apa yang disampaikan Bang Saud. Ini kan soal pengawasan internal gitu loh. Apa yang terjadi sehingga portal verifikasi terhadap mitra ini begitu gampang meloloskan dari yayasan-yayasan yang kroni, dan bahkan hari ini kalau kita lihat berita dari Maki itu sedang melaporkan salah satu lagi pejabat di BGN karena mempunyai dapur-dapur MBG bahkan puluhan kan gitu. Nah ini kan menjadi sesuatu yang ironis gitu. Apakah mereka yang tadi disampaikan Bang Saud, mereka lupa pasal 2 kah? Mereka lupa pasal 3 kah? Pasal 2 jelas memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 3 jelas menggunakan kewenangan. Tapi hari ini yang terjadi seperti itu baru dalam 1 tentang titik. Sehingga Sony kemudian tadi sudah disampaikan dia mau jadi justice kolaborator. Apakah hanya itu? Ternyata tidak kan? Artinya gini, ada beberapa hal lagi yang kemudian muncul, contohnya adalah yang 49 miliar itu, sertifikasi halal. Bagaimana mungkin dia dalam pengadaan barang dan jasa, dia pisah-pisah sehingga tidak ada tender terbuka. Kan itu ngakalin, seolah-olah tidak ada aturan terkait dengan Perpres 12 2021 yang kemudian diperbarui 46 2025. Seolah-olah boleh seperti itu, kan gitu. Dan itu begitu banyak lagi persoalan lain yang saya sangat paham bahwa itu memang berasal dari tata kelola gitu. Jadi tidak hanya itu sebenarnya gitu kan, tapi nanti barangkali berkembang ada lebih banyak hal lagi yang substansial, tidak hanya sebatas apa yang muncul sekarang. Kita coba uraikan secara perlahan Bu Sulis, tapi tadi Ibu Sulis sudah mengatakan intervensi portal BGN. Berbicara soal portal, website, Abah bisa komentar bagaimana seorang pimpinan bisa mengintervensi, mengacak-acak portal Badan Gizi Nasional? Tepatnya bukan mengacak-acak, justru mempermulus segala yang sulit bagi mereka. Kalau itu kenapa nggak bisa dipermudah? Bayangkan mereka incernya kan 1 miliar 1 hari. Kalau mereka mempersulit nggak akan dapat 1 miliar, cuma 10.000 kali perak sehari. Tapi mereka berupayanya akan mempercepat. Kenapa saya bilang mempercepat? Kita lihat logikanya dulu, logika dasar. Kita bermain data. Sampai saat ini 29.991 SPPG.
yang ada. Angkanya diulang itu Bang? Angkanya? 29.991 tinggal 9 lagi masuk angka 30.000. Oke. Ya, saya nggak ngomong ngarang dari website. Saya nggak ngomong ngarang dari AI. Gampang dong, ya. Gitu loh. Jadi jangan percaya saya, cek aja sendiri. Nah, sekarang dari angka tersebut, kita bagi dengan masa tugas dia. 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Tadi angka tersebut dibagi 1 tahun 9 bulan. 1 hari 45 SPPG yang harus dirilis. Dia terus ceritanya ya kalau beruntun. Itu dalam konteks bahwa berarti dengan 8 jam itu dia nggak makan, dia nggak buang air, dia nggak ngobrol, dia nggak istirahat. Mungkin dia juga nggak napas, ya nggak kemana-mana. Terus kerjaannya meng-approve. Coba kita bagi 45 SPPG dalam 1 hari, gitu berarti 1 jamnya itu 5 SPPG dia mesti approve. Itu kalau ngisinya mau intervensi nggak bisa, itu tinggal lihat bawah, untuk kancing cap cip cup kembang kuncup approve, cap cip cup kembang kuncup approve, nggak ada yang dilarang. Kenapa dia ngejar yang tadi? Logikanya ya, saya nggak ngomong sinikal nih, saya ngomong bicara data. Nah kalau dia mengupayakan sedemikian banyak, dasarnya apa? Karena tadi benefit bagi dia, ya dari sisi portalnya. Kita tarik lagi sekarang, apa yang bisa membuat dia berjalan mempermudah? Dia permudah semua orang yang mau mendaftar jadi SPPG, dia permudah. Sehingga kontrolnya memang berkurang. Syarat dan ketentuan berlaku, ngasih insentif. Nah, misalnya kayak gitu satu, intervensinya tadi yang kayak gitu. Ini saya punya contoh nih, dan kejadian beneran di Tangerang Selatan. Kejadian beneran bagaimana sebuah SPPG, dia bisa membangun, dia bisa berdiri, dan kemudian tanpa izin sekelilingnya, tanpa minta izin. Setidaknya pada satu perusahaan yang sebelahnya. Ini bisa Anda pertanggungjawabkan ya? Banget. Abah ya? Ini saya udah ngomong sampai Tangsel, saya udah bisa ngomong Menyebutkan tempatnya. lokasi, nama SPPG-nya. Enggak, namanya nantilah biar di situ ya. Tapi saya udah ngomong lokasinya. Bersebelahan dengan olahraga yang sifatnya adalah untuk pendidikan sekolah dan keprestasian nasional. Saya mau serempetin dulu, nanti dibilang saya tendensius. Tapi ini bisa saya pertanggungjawabkan dalam arti dia mendirikan itu, dia punya SPPG. Dia berdiri tanpa pakai approve ke tetangga, at least kasih badan perkumpulan ini. Kemudian pada saat ditanya, kenapa nggak minta izin dulu, atau udah main berdiri aja. Kami ini negara, kata dia. Negara bisa terserah, siapa bilang negara? Dia bukan Polri, bukan TNI. Dia pasti dari bawah yayasan, ngomongnya kalau udah negara minta ngapain mesti izin. Jadi kayak ada semacam mengintimidasi. Kemudian saat itu udah dia benar-benar jalan, logikanya yang baru ikutan di suatu area, minta izin lingkungan dulu kan. Ini enggak, dia minta justru lingkungannya yang harusnya udah tahu bahwa dia itu adalah SPPG. Dan yang tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak terima punya tetangga kayak yang di sini karena membahayakan. Ya, dia bisnisnya adalah olahraga menggunakan senjata tajam yang agak mental-mental. Cukup saya bilang kayak gitu aja. Dia khawatir, dia bilang nanti masuk ke dapur dia, kemudian bisa membahayakan orang-orangnya dia. Kalau membahayakan gimana? Sampai saat terkena dan korban, walaupun tidak umpamanya meninggal, tapi ada terluka sedikit, dia minta ditanggung pengobatannya sampai 100% sembuh. Dia minta kemudian kalau ada kerusakan kejadian fisikis terhadap karyawannya, ditanggung selamanya sampai kalau umpamanya cacat mental, jadi karena kena erok, kemudian kaget gitu, kejat-kejat. Minta ditanggung seumur hidup ya dia untuk hal itu, dan kemudian segala penghasilan yang hilang dari si karyawannya tersebut minta ditanggung juga sama si penyebab, dianggap penyebab padahal itu kemungkinan kejadian kelalaian. Sampai si perusahaan si perkumpulan olahraga itu membuat suatu blokir, udah biar tidak membahayakan area dia, ditutup. Nggak mau terima, tetap dia minta ditanggung semuanya. Itu kenapa? Fakta di lapangan Karena negara, karena Oke. dia bilang negara yang meminta ini, jadi jangan dilawan. Saya bilang ini seakan-akan mendapatkan empowerment. Dari mana ya? Berarti dari atasnya. Dan Hindayananya mungkin yang empower ke bawah. Pokoknya di sini bilang aja dari negara kali ya, saya bilang. Kenapa bayangkan di level yang paling bawah tersebut situ aja berani mengatasnamakan gitu loh. Nah kalau kita bicara database ini, kenapa dia bisa berani berdiri? Kok di tempat yang sebetulnya berbahaya gitu ya, dia berbahaya, kenapa dia bisa mendirikan yang harusnya bergizi dan kemudian higienis? Ya berarti kan tidak ada kontrol. Nah saya mengecek langsung Pak, saya mengecek kontrol apa saja yang diberikan untuk berdirinya SPPG. Ternyata tidak dipertanyakan izin tetangga kiri kanan depan belakang itu usaha apa aja. Oke, sampai situ dulu. Boleh Pak, saya boleh ke Bang Aristo. Bang Aristo, kriteria klasifikasi SPPG ditabrak semua buktinya. Kalau kenal punya backing dan CS tadi bisa lolos buktinya di Tangerang Selatan. Bang Aristo.
Itu hypothetical ya, tapi begini. Tadi saya Mas Abi ya, Pak Abah tadi mengatakan sesuatu yang menarik tadi, empowerment SPPG itu negara gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat logikanya bahwa betul di beberapa saat pejabat SPPG itu bisa menjadi pejabat pembuat komitmen. Dia bisa menjadi representasi negara. Nah, ini konsekuensi apa nih? Ini terjadinya konsekuensi apa? Nah, saya melihat ya perkara ini itu kalau dalam teori anti korupsi ini perfect storm atau badai yang sempurna. Apa tuh maksudnya badai yang sempurna? Badai yang sempurna itu kan memerlukan banyak variabel ya. Sehingga terjadi badai kelembapan, ya, panas. Nah, ini juga program ini mempunyai variabel-variabel yang sempurna untuk terjadi korupsi yang masif. Apa misalnya? Yang pertama, label prioritas. Nah tadi tuh label prioritas menciptakan empowerment. Banyak prosedur-prosedur yang di-bypass. Prosedur pengadaan kalau kita lihat perpresnya di MBG ini, itu boleh pengadaan penunjukan langsung. Itu boleh. Pertama. Yang kedua, bahkan SPPG ini adalah extension dari negara karena dia menjalankan program negara. Sehingga tidak berlaku bagi dia proses-proses pengadaan yang konvensional. Itu yang pertama. Itu variabel yang pertama, sentralisasi kekuasaan itu luar biasa. Label prioritas itu luar biasa. Misalnya lagi, saya beberapa kali mengajar di aparat penegak hukum lah, bilang begitu. Banyak pertanyaan yang bertanya kepada saya, Pak, kalau program prioritas nasional begini, saya harus gimana? Saya harus hati-hati atau enggak? Jadi label prioritas itu, ya boleh saja label prioritas itu untuk kepentingan negara yang begitu besar, boleh. Tapi ingat, konsekuensinya itu menciptakan mental exceptionalism. Mental yang eksepsi tadi. Nah, itu konsekuensinya tadi. Saya mau menjelaskan tadi Pak Abah mengatakan SPPG ini negara. Itu satu. Yang kedua, kecepatan dan masifnya transaksi. Ya. Bukan hanya anggarannya besar, tapi ini masif kan, daily kan. Sehingga nyopetnya gampang. Tadi kan mengatakan Pak Abah juga tadi mengatakan cap cip-cup gitu ya, di approve, kemudian insentif. Nah, ini variabel yang kedua ada di sini. Variabel yang ketiga, dibiarkannya konflik kepentingan. Apa misalnya dibiarkannya konflik kepentingan? Misalnya pengurus MBG, pejabat MBG boleh punya SPPG. Dan itu dinormalisasi. Kenapa dinormalisasi? Yang nggak ada salahnya karena ini program nasional. Nah itu variabel yang ketiga. Bukankah seharusnya kalau memenuhi standar boleh saja? Yes, betul, tapi dia memenuhi standar, tapi yang menilai standar dia juga. Itu kan persoalannya, konflik kepentingan itu. Konflik kepentingan itu adalah opungnya korupsi. Korupsi lahir dari konflik kepentingan. Itu yang ketiga. Nah, pertemuan ya 3 faktor itu membuat, tadi kalau kata Bang Saud, kita bukan orang Indonesia kalau kita kaget lihat begitu. Lihat sampling saja. Kalau Bang Saud tadi mengatakan, kita cukuplah lihat potongan informasi. Betul ya, potongan informasi itu lahir dari sesuatu yang sistemik tadi. Ya perfect storm, badai yang sempurna. Karena variabel-variabel itu bertemu. Atau lebih sederhana lagi, ini kalau kita ingat Murphy's Law, anything that could go wrong will go wrong. Apa yang bisa salah akan menjadi salah. Nah ini bukan saja bisa salah, tapi variabel-variabel untuk menjadi disaster ini ada di sini. Konsentrasi kekuasaan, uang besar dan cepat, konflik kepentingan ini berkumpul di sini. Jadi tadi yang dijelaskan Bang Saud, Mas Abah ini itu symptoms-nya aja sebenarnya. Prof Ratih? Gejalanya ada di situ. Setuju nggak, benar bertanya? Tapi setuju nggak? Jadi menurut Anda, itu bahwa memang mereka representasi negara atau kondisional? Harusnya nggak semuanya dalam segala hal dia jadi raja. Secara konsep kalau kita bedah regulasinya, mereka representasi negara. Kenapa? Satu, status mereka itu adalah mitra. Kalau bukan vendor ya, kalau mitra itu artinya dia extension dari negara untuk melakukan program prioritas nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, di regulasi Perpres MBG itu 2025 itu dikatakan bahwa pejabat SPPG bisa menjadi pejabat membuat komitmen PPK. Artinya dia representasi negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau pertanyaannya dia negara bukan? Yes, dia negara. Tapi negara apakah dia boleh semena-mena? Ya enggak, tapi konsekuensi bahwa dia dianggap sebagai negara, extension itu mungkin terbawa-bawa. Itu yang saya bilang konsentrasi kekuasaan. Itu yang saya bilang variabel. Negara kan, harusnya dia representasi negara, mensupport rakyat. Negara kerjanya mensupport rakyat, tetapi kalau dia menjadi negara, menganggap kemudian dia berarti bisa semena-mena sama lingkungan,
Dia bisa menjalankan langsung asal masuk aja berdiri di mana semana dia mau. Yang punya negara aja TNI aja nggak sembarang bikin markas kok, ya kan? Minta perlindungan lingkungannya dulu, approval atau nggak asal berdiri gitu loh. Kalau dia gimana menurut Anda? Ya betul, itu kan yang Mas Abbas ceritakan itu kan idealnya begitu. Maksud saya idealnya dia mensupport. Tapi kan yang saya katakan kondisi yang ideal itu sangat jauh terjadi. Ya, kenapa? Karena ada variabel-variabel untuk terjadinya bencana tadi. Bencananya itu dari korupsi yang sederhana, itu korupsi yang sederhana yang Mas Abah katakan. Saya nggak peduli kiri kanan, saya nggak peduli aturan, saya erect building atau membangun building, itu korupsi sederhana. Jadi karena desain yang flawed ya menurut saya ya, bukan flawed lah. Tadi ngobrol sama Bang Saud, ini apa Bang tadi lagunya Iwan Fals itu orangnya kecil masalahnya besar. Berkelahi dengan waktu. Ya, pakai mic artinya bang, pakai mic bang. Ya, Iwan Fals bilang itu Anak sekecil itu ini program besar, Ya. Oke. tapi diurusin sama orang kecil gitu. Paling tidak mentalitinya kecil. Jadi mana lagunya lagu Iwan Fals. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Liriknya kita lanjutkan usai jeda berikutnya hanya di Carta Oke. Demokrasi. Saya langsung ke Bang Hairul Huda, orang yang diberikan mandat kepada presiden malah menyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Iya, pertama saya ingin mengapresiasi dulu kejaksaan ya. Karena dari banyak kerjaan kejaksaan ini yang agak benar dikit. Kasus Tom Lembong nggak benar, kasusnya Hasto. Ibu Ira nggak benar, kasus Nadiem juga bermasalah, kasusnya Kerry juga ngawur. Ini benar. Pertama itu, kita apresiasi. Yang kedua, menurut saya ini kan fenomena yang muncul karena memang pemerintah tidak taat hukum. Terbiasa melanggar hukum. Terbiasa menabrak aturan. Maka nggak heran kalau SPBG aja ini negara bisa apa aja. Loh, pemerintahnya juga begitu. Sekarang penggantinya yang sekarang jadi tersangka melanggar hukum nggak? Tentara aktif bisa jadi pimpinan SPBG. Melanggar hukum itu. Jadi sudah menjadi kebiasaan pemerintah kita melanggar hukum. Tapi Maka kan tidak mengherankan semuanya ikut melanggar hukum. Tapi bukan eksekutif tidak pandang bulu. Teman-teman dekat, orang kepercayaan dikasih mandat, disikat juga. Ya nggak ada masalah karena dicontohin dari atasnya melanggar hukum kok. Kenapa nggak kita melanggar hukum juga? Kapan lagi kita bisa melanggar hukum yang kemudian berlindung dari kepentingan dalam baju negara? Semua begitu gitu loh, dari atas sampai ke bawah gitu. Aturan main tidak dipakai. Kita sudah mengatur tuh TNI bisa di mana saja, kan begitu. Dan sekarang penggantinya juga anggota TNI aktif kok, melanggar hukum nggak itu? Sudah mundur. Ada konferensi Iya. pers kabarnya sudah mundur Oke ya. lah, Pak Trenggono mundur. sudah mundur 3 Juni 2026. Iya Yang kami oke catat. lah, mundur kemudian sebagai konsekuensi karena diangkat kan begitu. Betul, betul. Tapi apa nggak ada lagi orang yang memang punya kapasitas yang baik? Apa tidak bisa kemudian kita menjalankan sesuai dengan aturan gitu loh. Ini problemnya adalah negara hukum kita udah runtuh. Bahkan nggak ada lagi negara hukum mungkin. Karena semua main apa yang menurut dia benar, bukan apa yang menurut hukum benar. Kan gitu. Dan itu terjadi mungkin ini karena program ini adalah program unggulan pemerintah. Program yang baru yang diluncurkan oleh administrasi pemerintah Prabowo Gibran. Yang tidak ada di dalam pemerintahan yang lain. Katakanlah begitu. Ya harusnya ini yang paling steril dong. Karena kalau ada korupsi di jalan tol, Pak Jokowi juga bikin jalan tol kan begitu. Ada korupsi di BPJS, Pak SBY juga bikin BPJS. Ada korupsi di tempat lain, presiden-presiden lain punya prestasi, punya program yang jadi unggulan. Lah ini kan program unggulannya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Sehingga menjadi concern utama seharusnya inilah yang paling berhasil di antara program yang lain. Tetapi ternyata kita tertampar bolak-balik gitu ya. Dan sepertinya kan sebenarnya gambaran tentang bahwa program ini bermasalah kan bukan tadi kata Pak Saud kan bukan kali ini saja. Dari mulai ini diluncurkan udah banyak sekali orang yang mengatakan ini bermasalah. Kan gitu. Jadi saya tidak percaya kalau 3 orang ini saja yang bertanggung jawab atas kehancuran program ini. Kita tunggu bersama karena dari GC Justice Collaborator membongkar ada 26 nama. Kita tidak tahu yang memegang nama-nama tersebut adalah Kejagung. Saya boleh ke Prof Rati sebelum dijawab sama Bang Kurnia. Prof Rati.
tentang itu. Tentang tata kelola terlebih dahulu, Prof. Nah ini ya, kita ini semuanya berasal dari tata kelola yang buruk. Mohon maaf ya Pak Kurnia, ini memang sangat buruk. Karena semua fungsi itu ada di BGN, jadi dia super power. SPPG itu juga bagian dari BGN, sehingga tadi yang kata Aristo ya itu menjadi ya udah aku bagian dari negara gitu. Persoalannya adalah ketika 4 fungsi itu dijadikan satu oleh BGN, semua di BGN itu maka terjadi penyelewengan kewenangan di situ. Ya, bayangkan BGN menjadi regulator, lalu dia menjadi pelaksana, koordinator antar kementerian dan juga lembaga yang lain. Artinya dia boleh melakukan apa saja. Lalu kemudian dia juga bisa melakukan pengawasan dan sekaligus dia melakukan untuk pengawasan internal, ya, mengaudit secara internal. Bayangkan dia meregulasi, dia melakukan pengelolaan, koordinasi, pengawasan, audit. Jadi kalau ada konflik of interest, lalu kemudian ditambah lagi dengan mental menerabas dari para pemimpinnya, itu saya menjadi bingung gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang kedua adalah sebenarnya kan ada Dewan Pengarah. Bagaimana mungkin yang namanya Dewan Pengarah, dia seperti komisaris, dia mengarahkan, ini benar nggak? Ini salah nih, kamu nggak boleh begitu, kan harusnya begitu. Tapi saya nggak melihat di situ fungsi itu. Sehingga masing-masing antara BGN, Dewan Pengarah di atasnya kan ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu orang-orang besar loh kalau kita lihat dari itu ya Pak Kurnia. Strukturnya. Lalu, strukturnya. Lalu kemudian di BGN, lalu di bawahnya deputi-deputi. Kalau semuanya itu dijadikan satu di atas bertanggung jawab kepada BGN, maka jangan salah kita bisa paham kalau terjadi penyalahgunaan kewenangan dan intervensi tadi. Makanya Abah bilang, bagaimana mungkin 3 orang tadi menentukan portal tadi, verifikasi dengan sekian puluh ribu, hampir 30 ribu. Di mana? Di mana dia sebagai regulator, dia sebagai pelaksana, ya. Lalu dia bagian koordinasi itu antar kementerian. Artinya semua diatur. Nah ini kan artinya apa? Semuanya berperan di dalam kegagalan. Saya mohon maaf Pak, ini kita memang benar-benar melakukan evaluasi ya, bersih-bersih betul. Ini kegagalan, karena dilematis sekali. Satu sisi APBN kita udah sangat dengan bayar hutang, dengan dolar yang semakin menaik, ya belum lagi pengeluaran MBG yang ratusan triliun 1 tahun. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, kan APBN kedodoran. Nah ini makanya maksud saya di antara aktor-aktor itu saya nggak melihat. Semuanya bertumbuh pada BGN. Oke, kepala ini akumulasi BGN. persoalan Bang Kurnia, representasi pemerintah harus menjawab ini semua, Bang Kurnia. Iya, artinya di sini maksud saya harusnya fungsi-fungsi ini kan Berjalan baik, Bu ya. tidak bisa. Apakah ada SOP-nya? Ketika menentukan tadi, Abah bilang 30 ribu berarti 5 berapa? Abah berapa Abah? 9 lagi 30 ribu. Ya 9 lagi. 5 itu sejam. Sejam 5 ya SPPG. Bayangkan, itu kan syarat-syaratnya banyak sekali. Kategorinya kan harus ada. Kalau 1 jam 5, berarti kan itu cuma sekitar 12 menit. Bagaimana dia menseleksi itu? Kan harusnya ada kategori. Lalu kemudian juga apakah boleh? Bagaimana SOP-nya? Ketika seorang yang terafiliasi, kan banyak tadi sudah kelihatan kita. Bagaimana yayasan itu terafiliasi dengan BGN. Itu udah pasti konflik of interest-nya muncul di situ. Jadi di sini adalah bukan cuma buruknya tata kelola, tetapi juga mentalitas dari para pelaksana. Nah sekarang kita mau benerin bagaimana nih Pak Kurnia? Saya minta
juga sambil itu ya, bagaimana kita memulai mentalitasnya dulu dibenerin, mental menerabas ya, bagaimana kita menyeleksi orang yang pegang ratusan triliun program negara, tapi tidak diseleksi latar belakangnya, track recordnya, itu kan perlu gitu, kompetensinya, itu juga perlu. Mulai dari mana Pak Kurnia? Bisa Nah, langsung dijawab sebelum silakan. nanti panelis juga akan terlibat sama kita? Iya, yang pertama selama ini Presiden turut melakukan evaluasi secara berkala terhadap program makan bergizi gratis. Selama 1,5 tahun terakhir tentu pemerintah, Presiden, BGN juga melihat apa keresahan yang timbul dari masyarakat. Karena selama ini kritiknya amat sangat masif di media sosial, memposting soal kualitas makanan yang rendah dan juga ada problem tata kelola. Maka dari itu beberapa jam sebelum ramai tentang upaya paksa penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, Presiden mengambil tindakan administratif. Apa yang disampaikan oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara bahwa ada problematika tata kelola di BGN sendiri maupun di program makan bergizi gratis. Apa tindakan administratifnya? Tindakan merombak struktur kepemimpinan BGN. Dan juga sebenarnya selama ini kritik dari masyarakat itu juga ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui BGN. Mas Andro, saya izin sedikit bacakan data. Sejak tanggal 6 Januari tahun 2025 sampai 29 Mei tahun 2026, dari total 27,2 ribu SPPG, 8,1 ribu diantaranya sudah pernah disuspend. Jadi sebenarnya kekeliruan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu juga dilihat oleh pemerintah, sehingga ada tindakan administratif suspend terhadap SPPG tersebut. Apa alasan disuspend? Itu ada beragam. Yang pertama misalnya menu yang diproduksi bermasalah dan menyebabkan gangguan pencernaan. Yang kedua, menu yang disajikan tidak sesuai dengan anggaran belanja bahan baku. Yang ketiga misalnya soal markup harga bahan baku. Jadi pemerintah sebenarnya mengakui problem itu dan melihat faktual dan dijatuhi tindakan. Mengapa Presiden amat sangat concern terhadap makan bergizi gratis? Paling tidak ada 4. Pertama, kita bicara tentang kesehatan anak, kita bicara tentang masa depan pendidikan anak, yang ketiga kita bicara tentang roda perekonomian yang berputar ketika MBG berlangsung, dan yang keempat terpenting Mas Andro, karena ada rupiah rakyat yang amat sangat besar dialokasikan terhadap makan bergizi gratis, sehingga ketika ada penyelewengan, maka Presiden membuka diri, membuka pintu selebar-lebarnya, termasuk kepada Kejaksaan Agung untuk menindak lebih lanjut. Sehingga dipilihlah 3 orang pimpinan BGN yang baru, karena tadi Prof. Huda sampaikan, tadi saya cek juga Pak Trenggono sudah mundur sejak tanggal 3 Juni 2026. Apa yang diharapkan Mas Andro dari 3 pimpinan BGN yang baru ini? Yang pertama, tentu ada perbaikan tata kelola internal. Itu wajib hukumnya. Apalagi tata kelola program MBG. Kenapa bersifat wajib? Selain dari masukan masyarakat, juga ada statement yang dibacakan langsung oleh Kejaksaan Agung secara faktual, ada bukti permulaan yang cukup terhadap 1 aspek konflik kepentingan, kemudian yang kedua, markup pengadaan yang tadi diputar VTV1. Maka dari itu 3 pimpinan BGN yang baru ini berusaha untuk memperbaiki itu. Kalau dilihat dari profil pimpinan BGN, yang pertama, kepala BGN yang baru sebelumnya adalah Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi. Maka Bu Nani paham apa problem dari tata kelola MBG ini. Beliau sering belusukan ke SPPG, menjatuhkan sanksi, melihat apa permasalahannya. Itu yang dipersoalkan sama Bang Hairul Huda tadi Bang ya? Itu yang Background, dipersoalkan oleh pimpinan yang baru. Prof. Huda tadi. Kemudian yang kedua, ada aspek komunikasi publik juga
yang ingin diperbaiki oleh BGN ke depan. Kemudian profil pimpinan BGN yang lain berasal dari institusi yang terbiasa melakukan audit internal. Sebelumnya wakil kepala BPKP. Apa pesan yang ingin disampaikan Presiden melalui komposisi BGN yang baru ini? BGN ke depan adalah BGN yang lebih memperhatikan SDM internal, audit seluruh aturan di internal, dan BGN yang berusaha memastikan program BGN ini memenuhi aspek tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Itu setelah ada masalah, kenapa nggak dari semula pikirnya begitu? iya, Prof. Kenapa udah ada korupsi gila-gilaan, Terbuka baru ya. ditata seperti itu? Bang Kurnia kalau diselat terbuka ya Bang ya, mendapatkan Iya. kritik masukan silakan ya Kenapa Bapak nggak Ibu dari ya. pertama dipikirkan siapa yang menjadi ketua ini adalah orang yang mengerti tentang ini, yang menjadi wakil ketua orang yang mengerti tentang ini. Kenapa nggak dari pertama? Kenapa sudah dirampok makanan rakyat ini baru sadar bahwa ini salah milih orang? Ini bukan salah milih orang, salah kebijakan juga. Itu ada teorinya tuh Pak. Iya. Ada teorinya, orang psikologi bilang memang negeri kita ini learning by doing. Hantem dulu urusan belakangan gitu. Oke, Bang Kurnia. Ya kan? Saya jawab ya. Kenapa baru sekarang melakukan evaluasi? Maka dari itu tadi sempat saya sampaikan data-datanya. Ribuan yang disuspend itu kan berdasarkan analisa temuan fakta di lapangan. Dilihat ada yang melanggar, maka dijatuhi sanksi. Jadi sebenarnya bukan kali ini saja dilakukan evaluasi. Selama ini juga dilakukan evaluasi, namun evaluasinya kan evaluasi administratif. Karena keterbatasan kewenangan eksekutif, tindakan administratif. Kalau kemarin di Kejaksaan Agung itu sudah masuk di ranah penegakan hukum. Tadi disebut soal justice collaborator, ya tentu pemerintah membuka diri. Ya dipersilahkan selebar-lebarnya. Sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Jadi kalau tadi kan yang dievaluasi kan SPBG-nya. Yang harus mengevaluasi pimpinan BGN siapa? Yang dievaluasi adalah SPBG-nya dievaluasi. Ini menunya gak bener, menunya basi. Yang mengevaluasi pimpinan BGN siapa? Apa nunggu ditangkap dulu baru dievaluasi? Justru seharusnya ini bisa di bulan pertama sudah bisa diketahui kalau konflik kepentingan, yayasan buatan, semuanya bisa dilakukan. Justru presiden, pemerintah tidak melakukan evaluasi kepada orang kepercayaannya karena dasar penunjukannya adalah kepercayaan bukan kompetensi. Bang Andro, boleh saya tanya sebentar nggak, konfirmasi aja. Jadi nyambung Pak Khairul Huda tadi soal evaluasi tadi. Saya baca di Tempo ya, silakan. Ini kan Bang Kurnia ini tadinya kan aktivis anti korupsi, sekarang kan ngomongnya hati-hati nih kayak ChatGPT versi 1 nih ya. Hati-hati banget ya. Saya mau tanya, di Tempo itu dikatakan sebenarnya sudah ada laporannya dari 6 bulan lalu. Tinggal sebenarnya dipencet nuklir button-nya tuh. Jadi kan tadi seolah-olah mengatakan kalau presiden administratif tidak masuk ranah penegakan hukum. Yaitu Bang Kurnia yang sekarang yang jadi pejabat ngomongnya begitu. Jadi saya bilang kayak ChatGPT versi 1. Enggak, tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini. Betul nggak sih bahwa memang sudah ada sebenarnya evaluasi itu ya, jadi tinggal mencet nuklir button tapi ditunggu-tunggu. Nah kalau ditunggu-tunggu apa yang ditunggu-tunggu? Dari jauh hari gitu Bang ya? Iya dari jauh hari sebenarnya udah tahu gitu. Mas Andro, sebelum beliau menjawab, ini masih menyambung nih. Ini diserbu bareng-bareng ceritanya. Dari Pak Kurnia tadi loh, yang mengatakan bahwa ini anggaran yang sangat tinggi. Saya jadi langsung teringat bagaimana potensi ke depan ini. Persoalannya kan gini, Transparansi Internasional Indonesia kan mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan, bahwa penerima manfaat itu yang 82,9 juta itu tanpa prioritas, maka sangat membahayakan defisit anggaran 3,6% dari produk domestik bruto, kan gitu. Kalau itu sampai terjadi, bukankah itu adalah pelanggaran konstitusi fiskal? Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu. Karena menurut saya ini bukan persoalan administratif. Artinya tidak sebatas persoalan administratif loh. Konstitusi fiskal yang dilanggar itu membahayakan sedemikian besar seluruh rakyat Indonesia, justru karena yang seperti beliau katakan, ini soal MBG dengan dana yang sangat besar. Nah, saya mohon penjelasan terkait itu dengan bagaimana dengan ini. Meskipun saya sangat paham
bahwa ketua BGN sekarang mengatakan bahwa kita akan skala prioritas kok. Kita ini yang tertinggal, terdepan dan terluar kan gitu kan. Tapi bagaimana memulai ini bahwa persoalan yang disampaikan oleh Transparansi Internasional Indonesia saya pikir bukan sekedar hanya seru-seruan, tapi ini bisa fakta yang bisa terjadi dan biar tidak terjadi seperti yang disampaikan Pak Khairul Huda, yo jangan terlambat dulu lagi Mas kan Kurnia. gitu. Terima kasih. Ya, yang pertama, apakah laporan itu sudah mengendap selama 6 bulan? Setiap hari sebenarnya laporan itu masuk. Semua yang menonton siaran catatan demokrasi ini membuka sosmed, itu kritiknya masif sekali. Jadi sebenarnya bukan baru 6 bulan, setiap hari ada Bukan, kritik ini soal itu. laporan tindak pidananya. Laporan tindak pidana ini bukan soal laporan implementasi, laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat BGN. Itu satu, ini bukan soal laporan implementasi SPPG, bukan satu. Ada nggak yang kedua, ini penyelidikannya dari kapan sih? Penyidikannya kok nggak pernah ketahuan keterangan saksinya kapan? Mestinya Bang Andro lawyernya mereka diundang mestinya supaya kita tahu dari perspektif mereka. Gitu. Kapan sih penyelidikannya dan penyidikannya sudah berapa saksi misalnya Iya, dipanggil? kalau pertanyaannya spesifik hukum mungkin bisa ditanyakan ke Kejaksaan Agung ya Bang Risto. Tapi paling tidak dari konferensi pers itu disebutkan sebenarnya kapan penyidikannya, kapan penyelidikannya. Saya juga menonton konferensi pers itu dan disebutin tanggal-tanggalnya. Kemudian yang kedua, apa-apa saja dalam pidato dari Kepala BGN yang baru terkait dengan tata kelola program MBG ke depan. Yang pertama, ada efisiensi anggaran. Itu terkait dengan alokasi yang sangat besar, apakah tepat guna atau tidak. Kemudian yang kedua, ada penajaman sasaran penerima manfaat. Jadi skala prioritasnya yang mana nih? Itu akan direview ulang oleh Kepala BGN yang baru. Kemudian ada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan moratorium pembangunan dapur-dapur yang baru. Jadi sebenarnya ada pesan yang sangat kuat soal alokasi anggaran itu agar bisa dilakukan seefisiensi mungkin dan tepat guna. Jadi tidak ada lagi ke depan proyek-proyek sebagaimana disampaikan oleh Kejaksaan Agung, ada markup terkait dengan, saya catat di sini, ada motor listrik, sepatu, tablet, televisi. Jadi program-program ke depan adalah program-program yang tepat guna, jelas manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu. Bapak Ibu, kami yakin masih banyak yang mengganjal, masih ingin menanyakan langsung kepada Bakomeri. Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Kejaksaan Agung, tapi dari Kejagung mengatakan masih sedang pengembangan, bahkan dalam waktu dekat kabarnya akan ada rilis lagi. Apakah ini tindak lanjut dari 26 nama besar tersebut atau seperti apa? Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda pemirsa. Kritik tajam, masukan bertubi-tubi boleh ya Bang Kurnia? Terbuka saja dari pemerintah untuk memperbaiki program MBG? Boleh Mas, karena tugas pemerintah itu adalah mendengar dan mengerjakan. Sekeras apapun kritik itu, maka kuping pemerintah itu harus siap mendengar. Tapi kan tidak hanya mendengar, tapi mempertimbangkan secara lebih lanjut dalam meja-meja pengambil kebijakan. Jadi silahkan saja beri masukan, beri saran, beri kritik sekeras-kerasnya terhadap seluruh program-program pemerintah. Sudah nyala Prof? Belum. Sudah nyala Prof, aman Prof. Gini, Pak Kurnia, mohon maaf nih. Kalau lihat dari Bu, semua nggak usah tadi, minta maaf Bu, lanjut Bu. ini kalau kita lihat dari percakapan kita diskusi ini kan artinya kita sudah bisa lihat ya betapa sebenarnya roda birokrasi di BGN itu nggak jalan. Kan ada deputi-deputi, ada deputi yang pengawasan, ada deputi penyaluran, ada kerjasama. Ini kan nggak jalan. Ketika deputi penyaluran dan itu apa ininya? Fungsinya. Apa fungsinya? Kalau penyaluran kita bisa lihat bagaimana SPG itu bisa sampai
nggak higienis, bisa sampai keracunan gitu ya. Lalu yang internal, audit internal, inspektur utama itu juga ngapain gitu. Itu artinya kan semuanya itu kita bisa melihat di situ bahwa yang dominan itu adalah relasi kuasa ketiga orang itu kan. Saya juga nggak tahu siapa aja. Bagaimana mungkin gitu, atasan di bawah sudah dibagi dengan deputi, bahkan ada inspektur utama, itu nggak jalan Pak. Ini yang kita perlu perhatikan. Artinya di sini apa? Saya menyambung Pak Heru. Yang kita butuhkan itu bukan cuma kepercayaan Pak, tetapi juga kompetensi. Karena ternyata orang yang dipercaya Pak Prabowo punya mental yang sangat buruk, mental menerabas tadi. Artinya kita kecolongan di situ dengan, nah ini yang saya ingin sampaikan di sini, jangan sampai, kita bukannya suujon, jangan sampai nanti pemimpin yang baru yang sekarang itu juga punya mental yang sama, karena persoalannya bukan cuma pada buruknya tata kelola. Misalkan SOP, gampang-gampang aja deh, SOP, ada nggak sih SOP-nya ketika deputi itu ingin meloloskan misalkan dapur nggak pakai, kan ada kategori. Lalu ngapain kerjanya deputi ketika dia melakukan pengawasan? Kan harusnya ini harusnya jalan dulu ini baru ke atas, bukan langsung dijebret-jebret. Bayangin kalau 1M itu sudah bisa ketebak kita dari mana, itu kan rusak itu Pak. Jadi sekali lagi memilih orang-orang dari BGN itu bukan cuma persoalan kompetensi lagi atau kepercayaan, tapi juga kompetensi dan plus integritasnya. Integritas itu bisa dilihat dari track recordnya. Itu yang harus kita lihat, track recordnya sehari-hari. Siapa dia? Bagaimana keseharian pekerjaannya? Itu bisa melihat kita sejauh mana kompetensi untuk dia mampu tidak mengelola yang segitu besarnya. Jangan sampai presiden kena prank ya Prof ya. Iya, jangan sampai, silakan. Gini, kalau kita perhatikan tadi penjelasan dari pemerintah, bukan dari Pak Kurnia, perwakilan pemerintah, kita lihat yang dijelaskan apa? 3 hal tadi, pengutamaan, keurusan makanan, keurusan kedapuran, keurusan pengelolaan. Hello, 2026 ini teknologi yang jadi masalah malah tidak diberesin. Selama ini 1 miliar per hari itu bocornya kenapa? Portal diacak-acak, dia lakukan intervensi bisa seenaknya, 29.900.000 tadi SPPG bisa didirikan begitu saja tanpa kontrol dan tidak memanfaatkan mitra. Ini maksud saya begini, kenapa gak memanfaatkan mitra? Kita tahu pemerintah kalau misalnya mau beli disket aja, mau beli ini, waduh mesti LPPSC masukin, mesti lihat perbandingan apa segala. Hasilnya apa? Cuma tutup botol untuk disket, untuk apa misalnya. Tapi kalau untuk teknologi, untuk apa juga prosedurnya sama. Jadi apa? Mau masalah gede, masalah kecil yang dia lakukan, itu selalu prosedural, kemudian entry data, sekarang proyek, akhirnya dilelang proyek, bidding, kemudian jadinya duit, nah akhirnya masuk lagi kepada mereka, solusinya nggak kejawab. Ini kan masalahnya udah di aplikasi nih, ya ada kontrol yang tidak benar, yang tidak jalan. Nah, pemerintah dengan kendala yang seperti itu, kemudian tidak bisa mengidentifikasi, nggak ngelihat. Krusialnya bahwa untuk memonitor itu sekarang harusnya 2026 kita bisa pakai teknologi yang namanya apa? AI. Abah so gaya mau pakai AI, loh teknologi udah ke arah sana. Ini saya kasih tahu, mau tahu lemahnya ini SPPG. Kalau kita sekarang nganterin makanan semuanya di situ, yang approve siapa? Yang approve itu kepala sekolahnya kalau ada. Approve-nya gimana? Tanda tangan, coba tanda tangan, kemudian oke dia antar 1000 tray, di tanda tangan, ya 1000 tray. Iya benar segitu apa enggak tahu tanda tangan, dibalikin. Kemudian di entry sama SPPG-nya, manual dibalikin. Teknologi sekarang 2026, dia masuk biar masuk aja, dia melaporkan bahwa dia nganterin 1000 tray misalnya. Kepala sekolah melakukan entry bahwa dia bisa lihat terimanya berapa. Kalau nggak 1000 tray misalnya 980, dia bisa entry. Nggak usah pakai aplikasi, nanti keenakan BGN-nya dapat proyek lagi bikin aplikasi. Cukup pakai SMS. Karena SMS paling aksesibel di seluruh Indonesia yang ada yang ada teknologi.
Gak usah sophisticated, nanti bilangnya akhirnya apa? Motor aja dibeli, motor listrik apa segala, sepatu aja dibeli. Wah ini beli smartphone, langsung mau dibikin iPhone, merek lagi saya bilang. Nanti diberikan smartphone yang mahal buat semuanya diedar-edarin. Padahal cukup dengan SMS, pakai HP yang sekelas cuma candy bar yang 200 ribuan, udah bisa kirim SMS. Kepala sekolahnya tinggal gear entry doang, sesimpel itu ya, maksudnya contoh ya gitu loh. Dia tinggal update, sehingga ada faktor kontrol. Nah, jangan mikirin BGN, semuanya BGN yang ngerjain, BGN yang jadi kemahalan, negara kayaknya beban, wah APBN yang kesedot. Kita pikirin apa? BGN punya mitra. Mitranya apa? Gabungan-gabungan asosiasi ini kan ada yang gede gini ya. Saya maksudnya kepikirannya gini loh. Sebagai contoh, saya aja ngelihat di website segala apa sih yang gabungan ini segala. Ada yang namanya kalau nggak salah, GAPMB gitu ya. Gabungan pengusaha makanan bergizi atau apa. Itu dia membernya tuh ribuan loh. Membernya membernya ada ribuan, ada sekitar 3.000 lebih, hampir 4.000 bahkan lebih gitu ya. Jadi harusnya memanfaatkan jejaring itu Nah Pak ya? gini, memanfaatkan dalam arti mereka sudah punya member yang banyak. Dan kayaknya berarti mereka yang paling capable untuk mengatasi masalah ini, dalam arti membernya juga banyak. Kalau aplikasi sekarang pengatasan di sini itu diberikan kepada GAPMB, jadi nggak ada kos kepada pemerintah, nggak ada APBN jatah kepada pemerintah. Dijalankan oleh GAPMB di sini untuk trialnya, biar mereka dari trial dari member-membernya dulu, sehingga diajukan, ayo apa yang bisa Anda bangun untuk solusinya di sini, bagaimana otomatisasinya, ya jangan harus umpamanya langsung dianggap oh yaudah ditunjuk, enggak lah, kita biar fair juga ya, kira-kira teknologi apa yang bisa mereka terapkan. Nanti kita mungkin jadi ada yang bisa diminta untuk monitor dan kemudian memvalidasi kira-kira itu valid atau enggak. Dengan demikian dana APBN ketahan, tapi kemudian mitranya ini, GAPMI-nya ini bisa disertakan. Gak tahu mungkin sanggup apa enggak, gak tahu ya. Tapi dalam arti gini, kalau kesanggupan dia secara investasi dia sanggup, dan dia punya komitmen bahwa dia untuk memonitor mereka di sini, dan kemudian teknologinya bisa menerapkan, pakai teknologi yang terbaru, maka dengan demikian apa? Solusi tadi masalah teknologi yang dibocor segala kebablasan kita, bisa diminimalisir. Dan karena yang melaksanakan adalah swasta, ibaratnya gitu kan, yang melaksanakan adalah swasta, kalau macam-macam BGN nggak takut karena namanya swasta, bisa kontrol lah umpamanya gitu. Kalau sesama BGN, wah apa mau diserang, lalu diamlah dikasih sekian, diam. Oke. Gitu loh. Nah ini yang harus kita minimalisir dan KPB-nya sanggup gitu. Nanti ke Prof Rati. Iya, saya pikir masalahnya bukan kita ini nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Saya yakin yang disampaikan oleh Abah itu kalau kita diskusi dengan mereka, saya juga tahu gitu. Pasti dia bilang gitu kan, dan biasa gitu kan. Jadi artinya gini loh, ketika kemudian kita mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan begitu terbuka saat ini, dan semua kita tahu standar-standar yang baik itu yang beradab tuh bagus, yang transparan, yang akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, yang fair. Ini kan 4 ini kan isu korupsi. Ketika Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fair, itu pasti korup. Satu aja di antara 4 ini, itu pasti korup. Ini sekarang 4-4-nya ada di MBG ini. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fair. So what? Kurnia, kamu beresin itu. Kasihan kalau Bang Kurnia sendiri. Iya, sekarang lagi dievaluasi total Bang. Saya setuju ya dengan dengan Abah ya Pak Kurnia. Jadi sebetulnya partisipasi publik itu penting untuk pengawasan eksternal. Ini yang harus ada, bagaimana mekanismenya itu yang harus dipikirkan oleh Pak Kurnia. Tahu kami Prof, saat ini ada hotline, ada nomor aduan masyarakat yang merasa... Bukan cuma itu, tetapi yang tadi yang disampaikan oleh Abah, bahwa ada semacam dari Pak tadi asosiasi GAPMB. Umpamanya umpama gitu ya. Iya, misalkan itu dia bisa mengontrol loh, bisa melakukan ketika terjadi sesuatu, dia ada channel itu yang langsung gitu karena dia pelaku. Selama ini kan tidak terjadi seakan-akan komunikasi atau pengawasan itu terputus dari bawah dan atas. Bahkan kalau kita lihat di sini, deputi-deputi pun nggak ada peranannya kok. Semuanya relasi kuasanya sangat tinggi berada ini sampai 3 kali Prof Rati ingatkan nih soal deputi tidak bertindak sama sekali nih. Bang Aristo sebelum ke Bang Herhuda. Iya. Boleh, izin Bang Herhuda. Gini, saya bantu sedikit lah Bang Kurnia ini ya. Jadi pertama memang ini kayaknya dari tadi kita ngomongin masalah korupsi sistemik ya. Tapi kita jangan lupa bahwa ada persoalan korupsi sistemik itu bukan berarti
programnya tidak berguna. Tidak melulu begitu kan kesimpulannya. Artinya ini sejauh apa? Jadi saya mau kita explore di sini. Begini, kalau tadi saya sudah katakan ini perfect storm tadi, variabel yang berkumpul. Misalnya satu contoh deh, penunjukan langsung aja. Ya. Itu apakah menjadi bagian regulasi ini, Perpres itu apakah jadi bagian yang dievaluasi atau tidak tuh? Ya, kedaruratan itu kan seolah-olah ini kan penunjukan langsung ada kedaruratan program prioritas nih karena gizi ini darurat tadi. Ya, itu apakah dievaluasi nggak soal-soal itu? Misalnya tadi soal status mitra tadi yayasan sehingga tidak perlu prosedur-prosedur pengadaan. Itu kan jalur-jalur variabel korupsi yang luar biasa tuh. Ya, nah itu ada nggak? Boleh langsung dijawab ya, Bang Aristo itu ya? yang pertama. Ada poin evaluasinya tidak ya? Iya. Iya, Poin pertama soal regulasinya ya. Saya rasa semua yang menjadi temuan dari Kejaksaan Agung itu, baik temuan saat proses penyidikan dan temuan nanti saat proses persidangan, saya rasa itu akan menjadi variabel-variabel perbaikan di internal BGN. Kekhawatiran itu bisa saja, tapi paling tidak itu yang sedang diupayakan sekarang. Sorry, Maka dari itu ini dirasa apa sudah didiskusikan? Apa baru dirasakan nih? Apa memang sudah didiskusikan? Iya, gini Bang, jadi kemarin ketika Kejaksaan Agung konferensi pers itu kan dilihat celah-celah hukumnya di mana saja. Maka dari itu seluruh aspek perbaikan dari temuan Kejaksaan Agung itu akan diperbaiki ke depan. Apakah boleh meragukan itu? Boleh saja. Tapi paling tidak jaminan perbaikan itu yang bisa dijanjikan oleh pemerintah. Soal konflik kepentingan, tadi soal IT, saya amini semua itu. Bagaimana memastikan pengaduan dari masyarakat bisa direct ke BGN, kanal pengaduannya ada sekarang Bu, bahwa harus ditingkatkan itu yang diupayakan ke depan. Dan juga tadi soal bagaimana profil dari pimpinan BGN, salah satunya punya pengalaman yang cukup panjang di BPKP. Dengan pengalaman itu tentu bisa mengendus celah-celah mana saja yang tadi Bang Aristo sampaikan, perfect storm, memenuhi syarat terkait dengan praktik korupsi, itu yang akan diperbaiki satu persatu ke depan. Ya, Itu. Mas Handro, Pak izin. Ya, Bang Kurnia, saya ingin menanyakan, tadi terkait dengan evaluasi itu, apakah juga sudah masuk di dalamnya evaluasi yang disampaikan oleh bahwa data jaringan pemantau pendidikan Indonesia mengatakan bahwa 33.686 siswa itu terkena sampai terkena dampak dari itu, gitu kan ya. Ada yang keracunan segala macam. Nah, pertama, apakah sudah ada evaluasi terhadap hal tersebut? Evaluasinya dalam bentuk apa? Apakah hanya semisal secara administratif tadi sudah disampaikan dihentikan dan seterusnya. Kalau seperti itu kok enak sekali ya, dalam artian gini, apakah itu bisa ditindaklanjuti semisal meskipun nanti bisa dibuktikan apakah ini ada unsur kelalaian, sekedar kelalaian atau apa, kan gitu. Kan di sini ada ahli pidana Bang Hairul juga. Artinya gini, saya melihat bahwa nyawa manusia bahkan mungkin barangkali ada yang sakit dan seterusnya hanya sebatas administratif, apakah ini tidak begitu ringan tanda kutip sehingga mereka tidak punya tanggung jawab moral lebih, sementara yang keracunan itu udah sekitar 33.686 menurut data JPPI tersebut. Seharusnya ada restitusi, dijawab sesaat lagi, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Terima kasih. Bapak Ibu, kita juga akan melibatkan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya langsung mengenai tata kelola MBG yang diselewengkan. Silakan mahasiswa. Selamat malam sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chandrali dari FEB Universitas Pancasila. Sebelumnya saya ingin bertanya, melihat dari kasus yang terjadi sebelumnya, terjadi tindakan markup, terus tidak bergeraknya roda birokrasi yang ada di program MBG sendiri, saya ingin bertanya, bagaimana sih pemerintah ini mereka menerapkan klasifikasi untuk pemilihan ketua BGN yang baru? Apakah dari rekam jejaknya, apakah dari kompetensinya,
Karena menurut saya percuma apabila mengganti ketua BGN yang baru, tapi kalau hanya sekedar untuk mengisi posisi yang kosong saja seperti itu. Nah lalu langkah evaluasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah secara berkala, baik dari atas sampai ke bawah? Karena sejauh yang saya dengar tadi kebanyakan mengevaluasi hanya pada bagian bawahnya saja. Untuk bagian leher ke atas atau para pemimpinnya itu saya tidak mendengar banyak atau adanya evaluasi tersendiri seperti itu. Sekian, terima kasih. Bang Kurnia boleh langsung dijawab? Iya, yang pertama tidak pernah ada yang menganggap keracunan itu sekedar angka. Tidak pernah ada yang menganggap keracunan itu sekedar administratif. Itu adalah persoalan yang amat sangat serius. Apalagi tadi, kan kita membedakan mana yang kita bicara tentang program, mana yang kita bicara tentang proses hukumnya. Kalau programnya Presiden punya cita-cita yang amat sangat baik terhadap MBG ini. Bagaimana banyak anak yang ketinggalan gizinya ingin dipenuhi. Sehingga kalau ada tadi soal keracunan makanan atau makanan yang tidak sesuai dengan tingkat gizi, maka kan ada dua pendekatannya. Satu tadi penutupan SPPG-nya. Kemudian yang kedua, ketika ada pelanggaran hukum di sana, tentu dipersilahkan. Jadi penegasan di sini, anak-anak yang keracunan itu, anak-anak yang mengalami permasalahan dari MBG itu, bagi pemerintah itu adalah problem yang amat sangat serius dan kami menaruh perhatian besar di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu pimpinan BGN yang baru mempunyai landscape perbaikan yang utuh. Tadi soal audit di internalnya, tata kelola ke depan, bagaimana nanti mekanisme MBG di daerah 3T misalnya. Kalau dilihat dari pernyataan Kepala BGN, rasa-rasanya kalau di daerah 3T anaknya tidak terlalu banyak, maka dari itu dicari opsi yang tidak lagi membebani APBN. Misalnya menggunakan dana swasta, CSR BUMN, atau dana hibah pihak lain. Itu adalah salah satu komitmen satu tentang evaluasi anggaran. Sehingga ke depan anggaran-anggaran yang digunakan oleh BGN dengan misi yang amat sangat mulia ini berbanding lurus dengan tata kelolanya. Soal ganti rugi tadi, Bang Kurnia sebelum ke Bang Herulda, pertanyaan dari Bu Sulis soal ganti rugi anak-anak yang pernah terdampak MBG? Ya pasti. Sehingga ke depan itu tadi soal tindakan administratif dan penegakan hukum. Saya rasa pihak-pihak yang mentolerir praktik-praktik yang menyalahgunakan MBG dan merugikan kesehatan anak, selayaknya itu masuk kepada proses hukum. Saya sependapat dengan itu. Iya, saya tadi banyak mengkritik tapi sekarang saya mau saran. Pertama yang dimiliki BGN ini adalah kalender. Bulan puasa masih bikin juga gitu loh. Ini kritik Bang ini Bang? Saran, harus punya kalender. Kalender pendidikan kita tuh jelas, kapan libur kita tuh jelas gitu loh. Kalender aja nggak punya. Udah ketahuan bulan puasa bikin makanan bergizi gratis gitu loh. Kan konyol gitu loh. Izin. Udah ketahuan hari libur nasional, bikin juga itu. Akhirnya dikasih kelapa lah, lele mentah lah. Coba. Boleh. Kayak nggak punya kalender gitu loh menurut saya. Itu pertama. Sorry Pak Bang Arno. Satu lagi. Saya mau tanya ke Pak Huda justru sebetulnya. Ya, yang kedua adalah sebenarnya kita dudukan lagi deh motivasi kita. Ya, motivasi kita. Saya dengar kampus-kampus sudah mulai tuh mau ikut program ini katakanlah gitu. Yang di kepala mereka apa sih? Cuan. Duit. Ini ada duit gede kita nggak kebagian. Coba ditata itu bahwa ini ada bentuk layanan masyarakat, layanan pemerintah kepada masyarakat. Ini buruk sangka kali Bang, seuzon saja kali Bang. Namanya gantilah, jangan makan bergizi gratis, orang pakai uang negara kok, gratis dari mana sih? Ini pakai uang negara kok. Bang Andro, di mana gratisnya gitu loh, ini pakai uang negara. Gitu. Bang Aristo bertanya kepada Pak Ya, boleh Herulda. izin nih, saya boleh nggak mengembalikan topiknya ke kasus hukum dulu. Setelah kita tadi ramai-ramai dalam tanda petik menghakimi Bang Kurnia nih, kasus hukumnya nih kita. Sama-sama pakar hukum boleh bertanya ya Bang ya? Boleh, karena dari pernyataan menarik tadi dari Pak Herulda yang mengatakan begini, hanya ini nih kejaksaan yang benar setelah kemarin kasus-kasusnya nggak benar gitu ya.
Nah, Yang bilang nggak benar pemerintah karena dibatalkan dengan abolisi oleh pemerintah sendiri. ya termasuk Bukan kan juga saya. kasusnya Kerry tadi kan Pak Khairul Huda kan juga bilang. Tapi saya nggak mau ke sana. Saya justru mau Ya, mengatakan yang tadi bilang nggak benar UI. Statement. Karena ada eksaminasi UI. statement bener nggak benernya Kita nih. kembali ke topik ya, Ya, Bapak Ibu. Ya, kenapa fokus ke ini topik kenapa malam ini hari nggak bener maksudnya? Kenapa ini bener? Karena gini, dari mana Pak Khairul Huda bisa mengatakan ini bener? Kenapa? Karena gini, saya mau kasih devil's advocate nih. Pertama gini, tadi saksi-saksi penyidikan ini begitu cepat ya. Kita nggak tahu nih sprindiknya kapan, ya keluarnya kapan, penyelidikannya kapan, dan tidak pernah tercium juga pernah diperiksa saksi-saksi. Karena wartawan itu kan nongkrong di Gedung Bundar, tidak pernah tuh tercium soal itu kasus sebesar ini. Dulu kasus Pertamina misalnya, itu kan sudah tercium sebelum ada tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika konferensi pers, ya kejaksaan masih sangat mengira-ngira pertama kerugian negaranya berapa. Ya, dia hanya mengatakan dari pengadaan ini kira-kira 1 miliar per hari. Nah, kerugian negaranya ini udah ada atau belum? Sudah dihitung atau belum? Jangan-jangan kalau kerugian negaranya ini belum dihitung, nanti auditornya ini hanya menjadi stempel nih, takutnya. Ya, karena jangan-jangan tadi saya bilang nuklir button, jangan-jangan ini pesanan juga. Saya mau challenge. Yang kedua, dalam keterangan konferensi pers Kejaksaan Agung biasanya kita sudah memeriksa saksi berapa, saksi ini nggak ada. Hanya mengatakan yang sangat umum normatif, kita sudah memiliki alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup di Indonesia itu kan hanya 2 kuantitasnya, sedikit sekali. Nah, dari challenge itu, ya, apakah Pak Khairul Huda tetap mengatakan ini yang baru benar? Gitu. Silakan. Ya, pertama, seperti kata Pak Saud gitu ya, dan juga Pak Aristo, ini perfect corruption. Hampir semua pasal di undang-undang korupsi bisa kena ini. Jadi kita bukan berpikir pasal 2 dan pasal 3, 603, 604 KUHP yang baru. Ini ada suap, ada pemerasan, ada gratifikasi. Ya, tapi hukum acaranya nih yang saya garis bawahi. Betul. Maka dari itu tidak sesulit kerugian keuangan negara. Saya kira uang 1 miliar itu bukan berasal dari kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara soal pengadaan yang nggak perlu, itu kerugian keuangan negara. Tetapi uang 1 miliar itu upeti. Suap, gratifikasi, itu lebih mudah. Iya ya, jadi Apalagi sudah terdeteksi sekian puluh rekening, misalnya seperti itu ya. Boleh Pasti, menggunakan mic? maka dari itu menurut Ada saya makanya kerugian ini perfect negara, corruption karena hampir semua pasal bisa dipakai gitu loh. iya jadi Iya. saya dulu bentar Iya. ya Bu ya. Jadi saya dulu Bu ya. Bunda. Jadi gini, saya berpikirnya gini loh. Ini yang terjadi sekarang ini niat jahatnya jadi niat baik tuh jadi niat jahat. Kita nggak bicara pasal-pasalnya. Niat Pokoknya- baiknya yang mana Bang? Oh iya iya dong ngasih orang makan kurang Oke. gizi kok. Niat gimana? baiknya ngasih makan. Iya, dia jadi niat jahat. Karena apa? Karena dari awal statementnya dari pembuat ide menolong orang kurang gizi ini, dia selalu bicara kebaikan. Niat baik aja nggak cukup di negeri ini. Harus benar. Oh iya, jadi artinya gini loh. Bahwa kalau kemudian saya percaya kepada orang itu, dia mengecewakan saya. Itu kan statement-statement yang sebenarnya manajemen nggak begitu bro. Manajemen itu ya tadi kan didetail kalau oleh Abah tadi. Bagaimana manajemen itu harus detail. Karena kalau Anda nggak detail, disitulah syaiton itu masuk gitu loh. Ya kan, jadi niat baik menjadi niat jahat. Kemudian kita hanya berbicara, terus kemudian kita nggak melihat ke depan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah kalau memang kemudian penindakannya harus ke depan dan itu harus adil, tanpa harus diceritakan juga ada 26 orang segala macam itu tugas kejaksaan. Mungkin bukan 26 orang, sampai orang di dapur sana yang nerima pun itu bisa dikenakan dong. Kalau kepala sekolah cuma tanda tangan makanan basi kamu tanda tangan, enak aja dia. Dia bagian dari niat jahat itu. Gak akan berhenti sampai 3 orang. Ada ribuan orang yang bisa dipenjara ini. Dia bagian dari niat jahat itu. Memuluskan orang, memberi makanan basi kepada anak-anak. Itu dia bisa, dia bersama-sama itu. Ya Pak, tolong dikritik saya. Dia bersama-sama itu. Risto, ya dia bagian dari crime ini gitu loh. Membiarkan. Iya, membiarkan. Gitu. Tapi ada satu betul itu Pak Saud ya, bagian ya karena sistemik ya banyak ya. Tapi ada satu yang menarik tadi Bang Andro mengatakan sudah ada permohonan justice collaborator. Artinya sebenarnya permohonan justice collaborator itu sudah mengaku salah itu sebenarnya. Karena syarat justice collaborator kan dia mengaku salah. Iya. Artinya memang sudah ada
persoalan di dalamnya sebenarnya. Tinggal nanti kita tunggu ya Pak Huda ya episodenya nanti. Nah justru saya mau tanya lagi nih, baik ke Pak Saud atau Pak Huda nih. Sekarang kan ada KUHP baru ya, Justice Collaborator nggak dikenal, itu di SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Sekarang adanya saksi mahkota. Saksi mahkota itu artinya seperti ya sudahlah saya ngaku salah, saya cepuin teman saya. Nah ini yang manuvernya Pak Sony Sonjaya yang sedang dilakukan. Nah itu bagaimana nanti perlindungannya dan bisa dapat diskon berapa kalau dia nyepuin teman-temannya nih supaya publik bisa tahu nih. Pak, mungkin Pak Saud dulu baru ke Pak Huda ya. Praktek Pak Saud bagaimana dulu Pak Saud kalau menentukan justice collaborator itu dulu? Bisa dipegang tidak Ya, omongan yang pasti kan GC ini? bahwa dia ini kan ada perdebatan secara teori kan dibilang itu bukan justice collaborator tuh, itu namanya saksi mahkota katanya. Whatever lah, pokoknya setiap orang yang membuka case, nature-nya itu, filosofinya bahwa Anda tidak pemeran utama di situ gitu. Karena pemeran utama itu juga memang kan nggak perlu dia ngebela, nggak perlu pengakuan juga. Beban pembuktian ada di jaksa gitu. Jadi saya maksudkan adalah bahwa kalau kemudian ada orang pingin membuka kasus itu menjadi lebih terang, pengalaman saya, that's a bullshit. That's a bullshit. Karena penyidik lebih tahu sebenarnya. HP-nya kan sekarang udah disita. Penyidik lebih tahu dengan siapa dia berkomunikasi. Emang ada informasi di luar itu lagi? Artinya sebenarnya nggak perlu amat itu. Justice Enggak, collaborator. enggak. Betul, saya setuju. Bukan hanya tidak perlu dan tidak memenuhi syarat. Karena dia pelaku utama. Kan dia wakil Pak Huda, Ya, masih ada atasnya. Itu pelaku utama. Dia decision maker mengenai hal itu. Justice collaborator kah atau saksi mahkota kan untuk orang yang perannya kurang penting. Ini perannya sangat penting, sangat strategis. Jadi tidak memenuhi syarat. Pertama itu. Kedua, kita perlu saksi mahkota, kita perlu justice collaborator karena kita tidak bisa ungkap perkara itu tanpa dia. Loh ini sudah bisa diungkap terang mendarang tanpa dia, ngapain ada justice collaborator? Jadi kalau misalnya nanti dia jujur, nyepu-nyepuin temennya, membantu, masa nggak dapat hadiah? Hal-hal yang meringankan. Ya tapi kan nggak berarti- dijamin hadiahnya. Karena kalau dia jadi saksi mahkota, dia akan bikin perjanjian dengan penyidik, bisa jadi dia nggak dituntut. Bukannya- Saya kira ngamuk orang se-Indonesia kalau nggak dia Bukannya tuntut. kalau di Indonesia itu bukan seperti di Amerika. Maksudnya gini, ketika dia menjadi justice collaborator lalu kemudian dia dimaafkan, kan unsur pidananya tidak hilang ya Pak Saud. Hanya Artinya- diringankan, Bapak Ibu ya, hanya iya, diringankan, jadi Bang Aristo. diringankan saja. Saya boleh lanjut ke Pak Kurnia enggak? Tadi terkait dengan gini. Ajar Bu, Kurnia Bu. Enggak, terakhir Pak Kurnia. Tadi kan Pak Kurnia mengatakan bahwa nanti akan ada alternatif, yaitu BUMN dan pihak swasta. Jangan salah lagi maksud saya gitu. Saya agak takut juga nih Pak Kurnia. Karena ini kan program negara. Yang harus, karena ini program negara yang dikeluarkan Presiden, maka dia harusnya APBN. Nah kalau dibeban lalu kemudian nanti Presiden memerintahkan BUMN untuk melalui sosial CSR-nya, kan nggak benar juga. Karena CSR itu adalah manfaat yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat lokal. Kalau itu menjadi keharusan, atas dasar apa? Kan BUMN sekarang juga berbeda Pak, berbeda dengan konsep yang dulu. Kalau konsep yang lama kan memang BUMN itu ada keuangan negara di situ. Karena berasal dari APBN yang dipisahkan, jadi masih ada. Kalau sekarang kan tidak, BUMN tidak lagi dianggap sebagai uangnya tidak berdasarkan, tidak lagi dikategorikan sebagai keuangan negara. Oleh karena itu kita akan salah kalau kita nyuruh BUMN kalau lewat CSR, karena CSR itu manfaat dari si masyarakat lokal nanti dapat apa? Kan harus dirasakan di situ. Kita menjadi salah dua kali, udah kita mengambil orang dia bukan kewajiban dia, itu kewajiban negara, tapi satu lagi kita merugikan masyarakat lokal juga. Lalu ke pihak swasta, atas dasar apa juga kita memerintahkan kepada swasta. Jadi memang ini harus hati-hati sih Pak Kurnia untuk kita memang tahu ya bahwa 3T itu secara geografis itu pasti tantangan terbesar di situ. Semua catatan akan disampaikan langsung Mas Kurnia kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Terima kami. kasih.
Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Saat ini evaluasi menyeluruh dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Saya ingin konklusi, closing statement dari masing-masing narasumber. Bang Hairul Huda. Ya, seperti saya sudah kemukakan pada awal pembicaraan tadi, marilah kita kembali ke sistem negara hukum kita. Agar program ini bisa berjalan dengan baik, ayo kita taati aturan mainnya. Ini pangkal tolaknya adalah mulai dari pucuk pimpinan atas sampai yang di bawah-bawah tidak mau taat hukum. Akibatnya ini menjadi berantakan semua. Nah, mudah-mudahan dengan kita bikin regulasi yang baik, kita ikuti aturannya, semua bisa teratasi. Masih ada 3 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo, kalau ini program bisa berjalan dengan baik, saya kira sangat baik. Tapi kenyataan 2 tahun ini adalah isinya sangat memprihatinkan. Saya kira itu. Sulis. Ya, terima kasih. Jadi sebuah program yang baik tidak hanya cukup niat saja, tetapi harus ada evaluasi dan pengawasan yang menyeluruh sehingga bermanfaat bagi rakyat ke depan. Bahwa MBG jika itu memang sebuah program yang sangat penting, maka pengawasan harus dilakukan dengan cermat dan semaksimal mungkin. Terima kasih. Yuk, saatnya kita bersih-bersih MBG, bukan cuma saja dapur MBG yang harus bersih, tetapi regulasinya dan juga mentalitas pelaksananya. Terima kasih. Abah. Kepada BGN, Anda sudah terbukti gagal dalam mengoptimalisasikan digital dan Anda sudah menghabiskan APBN terlalu banyak. Sekarang beri kesempatan kepada swasta, tunjukkan bahwa solusi diswastanisasi untuk kontrol digital bisa lebih baik dengan artificial intelligence. Dan bagi Gapembi, jawab tantangan saya. Tunjukkan bahwa Anda sanggup bisa menjawab teknologi ini untuk MBG bagi anak-anak kita semua. Itu aja, terima kasih. Bang Saud Situmorang. Ya, memberi makan orang yang kekurangan itu pasti kewajiban kita semua. Terlebih kewajiban kepala negara dan negara. Tetapi jangan lupa bahwa di sekeliling kita koruptornya masih berkeliaran. Itu usir-usirin dulu. Sebelum itu bisa diusir-usirin, mereka akan berada di dalam sana. Terima kasih. Desain regulasi dari program MBG yang memanjakan pejabat-pejabat ini, ya mudah-mudahan nanti muncul superhuman nih ya sebagai ketua MBG ya, superhuman karena dia tidak memakan privilege desain regulasi yang begitu memanjakan dari pejabat-pejabat MBG. Baik, Bang Aristo. Mas Kurnia, MBG lanjut nggak nih? Iya, Mas Andro, saya sama sekali tidak merasa terhakimi dalam forum ini. Ini adalah hak kita semua untuk memberikan kritik, saran dan pendapat terhadap program makan bergizi gratis. Ada 2 kata penting soal kesehatan anak dan duit rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan itu yang berusaha BGN lakukan ke depan di bawah kepemimpinan 3 orang pimpinan yang baru ditunjuk oleh Presiden Prabowo. Kami sangat berharap sikap Bakom RI selaras dengan pimpinan BGN yang baru. Ini amanah yang luar biasa, program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Kita tunggu realisasinya di lapangan. Terus kawal Bapak Ibu, terus awasi, terima apapun itu jenis kritik dan fakta yang ada di lapangan. Saya Andromeda Mercury, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh